Hai anak-anak kelas 41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Nah anak-anak, sekarang yuk dirapikan dulu ya posisi duduknya. Baik anak-anak, jika duduknya sudah rapi, sekarang kita membaca doa sebelum belajar ya. Berdoa dimulai. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Ibu Sela. Oh iya, Ibu ingatkan kembali ya anak-anak, jangan lupa untuk absen, mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Baik anak-anak, sudah disiapkan ya buku penanya? Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga, pada halaman 154 sampai 157. Yuk kita mulai. Hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yuk anak-anak disimak ya tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Ibu ingin bertanya, apa saja ya bagian-bagian dari tumbuhan? Ayo, siapa yang sudah tahu? Nah, ini dia gambar dari bagian-bagian tumbuhan. Yuk sama-sama kita bahas. Yang pertama ada akar. Yang kedua ada batang. Yang ketiga ada daun. Selanjutnya ada bunga. Kemudian ada biji. Dan yang terakhir ada buah. Baik anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Oh iya, secara umum jenis akar terbagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping dua. Contohnya mangga, terdiri dari satu akar yang besar dan yang lainnya merupakan cabang dari akar utama. Yang kedua yaitu akar serabut, dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping satu. Contohnya padi, kemudian berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Nah anak-anak, selain ada akar tunggang dan ada akar serabut, kita juga perlu tahu ternyata ada akar gantung dan akar napas. Akar gantung keluar dari bagian di atas tanah dan bergantung di udara. Contohnya pada pohon beringin. Selanjutnya akar nafas muncul ke permukaan tanah untuk masuknya udara. Contohnya itu pohon bakau. Anak-anak pasti sudah pernah lihat kan? Sekarang sama-sama ya kita belajar tentang fungsi dari akar. Yang pertama untuk menyimpan air dan zat hara dalam tanah. Yang kedua memperkuat atau memperkokoh tumbuhan. Dan yang ketiga untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah ya anak-anak. Batang juga memiliki beberapa jenis. Contohnya ada batang yang berkayu dan ada batang yang basah. Batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang sedikit. Contohnya ada pohon jati, pohon mangga, pohon rambutan. Kemudian untuk batang basah dan berongga mengandung air dan udara yang lebih banyak. Contohnya bayam.
Adapun fungsi batang, yang pertama menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Bagian tumbuhan yang selanjutnya ada daun. Anak-anak pasti sering melihat daun kan? Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Anak-anak, daun juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Ada bentuk tulang daun yang menyirip, menjari, dan sejajar. Bagian yang selanjutnya yaitu ada bunga. Wah, cantik sekali ya bunganya. Bunga memiliki fungsi antara lain yaitu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Karena pada bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan yaitu putik dan benang sari. Oke anak-anak, masih semangat ya? Kita lanjut ke bagian tumbuhan yang selanjutnya yaitu biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tanaman baru. Bagian tumbuhan yang terakhir ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah yang terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buah. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia ya, tentang cara membuat pertanyaan wawancara. Sebelum kita melaksanakan wawancara, kita tentu perlu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan tersebut merupakan kalimat tanya. Dan sebelum kita membuat kalimat tanya, yuk kita ingat kembali ya, ada apa saja sih kata tanya yang biasa digunakan saat wawancara. Ini dia kata tanya yang biasa digunakan. Yang pertama ada apa, berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yuk anak-anak, sekarang disimak ya fungsi dari kata tanya. Kata tanya yang pertama yaitu apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata apa dapat digunakan untuk menggali wawancara. Contohnya, apa hewan yang Bapak pelihara? Jangan lupa menggunakan tanda tanya. Oke anak-anak. Kata tanya yang selanjutnya yaitu kata tanya berapa yang berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya, kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Contohnya, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contohnya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu peristiwa. Contohnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Yang keenam ada kata tanya mengapa.
berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Dan yang terakhir, ada kata tanya mana untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Baik anak-anak, Ibu rasa pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini ya. Hari ini kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Anak-anak tentu masih ingat ya, apa saja bagian dari tumbuhan? Ya, betul sekali, ada akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Kemudian perlu diingat kembali bahwa setiap bagian-bagian tumbuhan mempunyai fungsinya masing-masing. Setelah itu kita sudah belajar cara membuat kalimat tanya sebelum melakukan wawancara. Ada apa saja ayo kata tanya yang biasa digunakan untuk wawancara? Ya, betul sekali. Ada kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. Baik, semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat ya untuk anak-anak kini dan nanti. Oh iya, Ibu mohon maaf ya apabila dalam video ini terjadi banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.